Berikutnya apa namanya? Shofar tadi juga digunakan sekarang ini untuk mengukur temperatur di laut. Kita kemarin ngelihat hasil visualisasi satelit untuk salinitas dan temperatur juga kan. Tapi ingat, kalau dilihat dari satelit dia cuma bisa permukaan doang. Yang dalamnya nggak bisa. Kenapa? Karena tadi apa namanya? Ya dia sinarnya nggak bisa nembus ke bawah kan. Nah, jadi sekarang salah satu kegunaannya dan banyak kegunaan lain karena tadi kalau negara-negara dengan kekuatan militer yang bagus pasti menggunakan shofar ini untuk kapal selamnya. Saintis menggunakan ini untuk mengecek temperatur di lautan. Jadi sama, dia taruh hydrophone di beberapa tempat. Hydrophone tadi receiver buat nerima suara. Terus ya udah, terus dia taruh sumber-sumber suara di lokasi yang ketahui di tempat lain yang jauh, oke? Terus dia nyalain, dia ledakan, kasih dia terima, dia hitung waktu tempuhnya. Ingat tadi apa? Bahwa kecepatan suara tergantung pada temperatur, salinitas, dan pressure. Kalau pressure-nya ketahuan, salinitasnya bisa diukur, maka temperatur juga bisa diukur. Tinggal dicatat temperatur rata-ratanya bisa diukur. Ya udah, ini salah satu contoh nih. Salah satu contoh hasil dari pengukuran temperatur dengan menggunakan tadi koridor shofar ini. Nah, terus itu beberapa karakteristik suara di laut. Untuk kita, apa aja sih yang terutama dipakainya, yang pentingnya penggunaan gelombang suara ini di engineering? Ini yang paling sering digunain nih, Yang pertama adalah echo sounding. Echo sounding itu apa sih? Kita ingin memetakan dasar laut itu kayak gimana sih? Karena dasar laut itu kan tidak rata. Pasti dia bergerajulan, turun naik, pokoknya macam-macam deh. Nah, salah satu metode yang paling efektif dan digunakan sampai sekarang, biasanya nih, nanti kalau kondisinya normal, kita ada praktikum ini. Kita ada ngukur batimetri. Kita pakai namanya echo sounding. Apa? Yaitu kita memantulkan suara ke bawah laut untuk mengukur kedalamannya, titik per titik. Oke, kita ingin membuat profil. Profil ini digunakannya nanti buat apa? Banyak banget. Kayak misalnya nanti buat bangun pelabuhan, pengerukan. Biasanya kita lihat profilnya sehingga kita tahu berapa sih yang harus dikeruk, berapa volume yang harus dikeruk sehingga nanti ketahuan biayanya. Kalau misalnya dulu di dunia oil dan gas, kalau misalnya kita mau naruh pipa bawah laut, mau install, kita harus tahu posisinya di mana nih. Nanti kan harus kita ketahuan tuh kalau turun naiknya terlampau drastis segala macam. Pokoknya dipakai banget nih. Prinsipnya adalah dia menembakkan suara ke dasar laut, terus suara itu dipantulkan, ketahuan waktunya, direkord, ketahuan kedalamannya. Nah, ini intinya gini nih. D, jarak sama dengan setengah delta T kali VR. VR kecepatan rata-rata itu ketahuan tergantung mesinnya. Delta T-nya adalah waktu tempuh sinyalnya, maka ketahuan jaraknya. Oke? Karena kita sekarang nggak ada praktikumnya, saya belum tahu juga ntar gimana apa yang dilakukan. Mungkin akan ada sedikit cerita, tanda kutip workshop, terus ada kita lihat hasil datanya seperti apa, kita belum tahu. Ini salah satu yang paling sering dipakai di dunia engineering. Oke, kita sudah membahas tentang suara di lautan. Setelah itu kita akan membahas tentang cahaya di lautan. Kita